Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan saya masih dalam lanjutan mata pelajaran PKKR, yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke kompetensi dasar yang berikutnya, yaitu mendiagnosis kerusakan sistem AC. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses belajar. Berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terus seperti biasanya ya, untuk presensi kehadiran kalian buka link presensi kehadirannya. Oke, langsung saja kita masuk ke dasar-dasar sistem AC ya. Yang pertama, fungsi sistem AC. Perkembangan teknologi dalam bidang otomotif berkembang pada segala aspek, tidak hanya berfokus pada efisiensi, namun juga memperhatikan aspek kenyamanan. Hal ini terbukti dengan kendaraan modern saat ini diproduksi dengan sangat memperhatikan aspek kenyamanan dalam berkendara. Salah satunya dengan pengaplikasian sistem AC. Ya. Nah, sistem AC pada kendaraan memiliki 4 fungsi utama, diantaranya yang pertama, mengatur temperatur udara di dalam kendaraan pada temperatur yang nyaman. Yang kedua, mensirkulasikan udara di dalam kendaraan. Yang ketiga, menjaga kelembaban udara di dalam kendaraan. Yang keempat, membersihkan udara. Oke, saya kasih gambaran. Nah, ini tadi yang fungsi pertama, mengatur temperatur. Ya enggak? Biar tidak kepanasan atau terlalu kedinginan. Kan gitu. Ya, terus mengatur apa? Sirkulasi udara. Udara di dalam kendaraan juga harus diatur. Bukan hanya asal menghidupkan AC, yang penting dingin biar enggak kepanasan, enggak, harus kita atur udaranya juga. Menjaga kelembapan udara, kan gitu, supaya lebih nyaman dalam berkendara saat hujan, ya enggak. Terus membersihkan udara. Oke, ada gambaran kan setelah melihat dari gambar ini, kan gitu. Kita lanjut dulu. Temperatur nyaman bagi setiap orang sangat relatif, namun secara umum berkisar 21-26 derajat Celcius dengan kelembaban udara 40-50%. Kelembaban merupakan kandungan uap air di udara. Kelembaban relatif merupakan jumlah uap air di udara dibandingkan dengan udara yang sudah tidak dapat menyerap uap air pada suhu tersebut. Agar pendinginan lebih merata, maka saluran-saluran udara dingin dibuat lebih banyak dan sirkulasinya diarahkan ke atas. Karena sifat udara dingin akan turun dengan sendirinya. Hal ini akan terbalik kalau menggunakan sistem pemanas. Pada bagian samping dekat kaca belakang dibuat ventilasi keluar udara dari dalam ruangan. Hal ini juga dimaksudkan agar sirkulasi udara terjadi dengan baik pada bagian ruangan dekat kaca belakang. Oke, lanjut dulu ya. Pengaturan temperatur udara di dalam kabin kendaraan dilakukan dengan 2 cara, yaitu mendinginkan udara
dilakukan dengan cara mengambil panas udara dalam kendaraan dengan mengalirkan udara tersebut melalui evaporator. Yang kedua, menghangatkan udara. Dilakukan dengan cara mensuplai udara hangat ke dalam kabin dengan mengambil panas dari air pendingin mesin. Oke? Ini juga ada gambarnya kan gitu, ya enggak? Nih AC, heater kan gitu. Ya. Lanjut lagi ya. Sirkulasi udara dilakukan oleh blower. Sirkulasi udara pada kendaraan yang menggunakan AC dapat dibagi menjadi dua, yaitu sirkulasi udara dari luar ke dalam kabin dan sirkulasi udara dalam kabin. Baik udara yang diambil dari luar atau dalam kabin untuk dilewatkan ke evaporator atau heater. Ya, akan terlebih dahulu dilewatkan filter udara untuk menjamin udara yang disirkulasikan bersih dan tidak mengotori evaporator dan komponen lain yang dilewati. Kan gitu. Selain menunjang kenyamanan, keberadaan AC juga menunjang keamanan saat berkendara. Pada saat hujan dan tanpa AC, kaca kendaraan akan mengembun dan ini sangat membahayakan karena mengurangi pandangan dari pengendara. Embun yang terbentuk pada kaca dapat disebabkan karena temperatur di luar kaca lebih dingin oleh air hujan dibandingkan di dalam kabin, sehingga mengambil panas pada kaca. Akibatnya kaca bagian dalam akan terjadi pengembunan. Dengan mengaktifkan AC, maka suhu udara di dalam kabin dapat dikondisikan supaya tidak terjadi pengembunan di kaca. Nah, oke. Kalian coba buktikan. Meskipun mobil ada AC-nya, tapi saat hujan AC-nya jangan di-on-kan. Nah, akan terasa kaca mengembun. Kan gitu. Terus saat AC di-on-kan, dihidupkan, nanti akan perlahan-lahan hilang embunnya, sehingga tidak mengganggu pandangan. Oke, lanjut lagi ya. Poin yang kedua di sini, beban panas pada kendaraan. Beban pendinginan AC kendaraan tergantung dari panas yang dihasilkan oleh beberapa sumber. Sumber panas yang dapat meningkatkan suhu dari ruang kabin kendaraan di antaranya panas dari matahari, panas dari mesin maupun saluran knalpot. Terus berikutnya panas dari penumpang. Perhatikan juga gambarnya kan gitu. Paling tidak ada gambaran dengan adanya gambar. Ah, ya enggak? Oke, lanjut ya. Pada siang hari cuaca yang panas, beban AC lebih besar daripada cuaca mendung. Radiasi panas sinar matahari menerpa kendaraan sehingga kendaraan menjadi panas. Apalagi kendaraan banyak bagian kaca yang mudah tertembus sinar matahari, maka beban matahari semakin besar. Ya. Panas juga berasal dari panas mesin dan knalpot. Untuk mencegah panas mesin dan knalpot masuk ke dalam ruang penumpang, maka dipasang isolator panas pada bagian penyekat ruang mesin dengan ruang penumpang dan pada lantai kendaraan yang dekat dengan saluran knalpot. Semakin banyak jumlah penumpang, semakin besar panas yang dikeluarkan oleh penumpang, sehingga beban AC juga semakin tinggi. Nah, gimana? Sampai sini
Sudah mulai ingat lagi. Nah, karena ini kan sebenarnya di kelas 11 juga kalian sudah dapat materi dasar. Tapi nggak apa-apa. Yang namanya belajar, pengulangan itu memang harus dilakukan. Supaya nanti saat mendiagnosa kerusakan, kalian akan lebih cepat memahami. Karena tahu dasar-dasarnya. Oke, lanjut. Poin yang ketiga, komponen utama sistem AC. Pada sistem AC terdapat 6 komponen utama, ya. Di sini ada gambarnya juga, ada kompresor. Nih, ada kondensor, juga ada tulisannya, akan enak buat belajar. Ada receiver, ada katup ekspansi, ada evaporator, terus saluran pipa. Ini saluran tekanan rendah, ini saluran tekanan tinggi. Dibedakan warnanya supaya mudah dipahami. Kalau ini gambar dalam kendaraan. Oke, lanjut. Nah, di sini pada sistem AC khususnya yang berkaitan dengan tekanan refrigeran yang mengalir di dalamnya dapat dibedakan menjadi dua komponen utama, yaitu komponen tekanan tinggi dan rendah. Di mana dari gambar di atas yang tadi ya, komponen tekanan tinggi diilustrasikan dengan warna merah. Sedangkan komponen tekanan rendah diilustrasikan dengan warna biru. Kita masuk ke yang komponen tekanan tinggi. Komponen tekanan tinggi terdiri dari apa tadi? Kompresor, kondensor, receiver, saluran tekanan tinggi, dan katup ekspansi. Oke, ini sudah jelas warnanya merah. Mulai dari kompresor kan gitu, kondensor, receiver, katup ekspansi, ya enggak? Terus ini saluran tekanan tinggi tadi, pipanya kan gitu, ya enggak? Lanjut. Nah, ini fungsi dari masing-masing komponen tekanan tinggi sistem AC tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kompresor berfungsi menghisap refrigeran dari bagian tekanan rendah dan mendorong atau menekan ke bagian tekanan tinggi. Atau dapat dikatakan sebagai pompa karena memiliki fungsi untuk mensirkulasi refrigeran dan menciptakan perbedaan tekanan refrigeran pada sisi rendah dan tinggi. Kompresor diputar oleh puli poros engkol yang dihubungkan dengan bel. Oke, yang kedua, kondensor berfungsi melakukan proses kondensasi, yaitu merubah refrigeran dari wujud uap menjadi wujud cair melalui proses pendinginan atau pelepasan panas. Yang ketiga ya, receiver memiliki beberapa fungsi, diantaranya berfungsi sebagai filter yang menyaring kotoran pada refrigeran hasil kondensasi, memisahkan refrigeran yang berbentuk uap dan cair, dan menyerap uap air yang terkandung pada refrigeran, ya, karena pada receiver terdapat zeolit yang dapat menyerap uap air. Oke, yang keempat, saluran tekanan tinggi untuk mengalirkan refrigeran pada tekanan tinggi, yaitu 15 kg per cm. Oke, katup ekspansi merupakan katup pembatas tekanan tinggi dengan tekanan rendah. Pada katup ekspansi, refrigeran dalam bentuk cair mengembang dengan cepat melalui lubang kecil pada katup ekspansi menjadi bentuk uap. Adanya perubahan tekanan tersebut menyebabkan refrigeran mengalami penurunan suhu yang drastis. Ya, ini tadi komponen ya, tekanan tinggi. Ya, kita lanjut. Sekarang ke komponen tekanan rendah. Komponen tekanan rendah sistem AC terdiri dari evaporator dan saluran tekanan rendah. Ya, yang selang warna biru itu saluran tekanan rendah. Nah, kan gitu. Fungsi dari masing-masing komponen tekanan rendah sistem AC tersebut sebagai berikut.
Evaporator merupakan komponen tempat terjadinya penyerapan panas udara yang disirkulasikan ke dalam kabin. Di evaporator ini, refrigeran berubah wujud dari cair menjadi uap. Perubahan wujud ini karena adanya penyerapan panas dari udara yang melewati evaporator oleh refrigeran yang suhunya lebih dingin. Bisa dipahami ya. Terus yang kedua, saluran tekanan rendah berfungsi untuk apa? Untuk mengalirkan refrigeran pada tekanan rendah, yaitu 2,1 kg per cm persegi. Seperti itu ya. Lanjut, kita masuk ke poin yang keempat, prinsip kerja sistem AC. Nah, ini harus lebih dipahami lagi karena prinsip kerjanya kan harus benar-benar mendalami, bahasanya, memahami, nah, kan lebih enak. Oke. Nah, di sini saat sistem AC di-on-kan, maka tenaga putar poros engkol diteruskan untuk memutar poros kompresor AC. Refrigeran di dalam kompresor dalam bentuk uap ditekan oleh kompresor sehingga tekanan naik sampai 15 kg per cm persegi. Selanjutnya refrigeran mengalir ke kondensor. Nah, di kondensor refrigeran didinginkan sehingga temperatur turun dari 70 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Dan refrigeran berubah wujud dari bentuk uap menjadi cair. Itu ya. Refrigeran mengalir ke receiver. Di receiver, kotoran cairan refrigeran hasil kondensasi disaring. Zeolit pada receiver menyerap uap air yang terkandung pada refrigeran. Dan refrigeran bentuk uap dan cair dipisahkan sehingga diharapkan refrigeran yang keluar dari receiver berbentuk cair. Nah, oke. Mudah kan? Mudah selama kalian mau benar-benar belajar. Nah, kan gitu ya. Lanjut. Refrigeran mengalir ke katup ekspansi. Di katup ekspansi, refrigeran dalam bentuk cair mengembang dengan cepat melalui lubang kecil pada katup ekspansi menjadi uap. Tekanan turun dari 15 kg per cm persegi menjadi 2,1 kg per cm persegi. Akibatnya temperatur refrigeran turun dari 60 derajat Celcius menjadi kurang dari 0 derajat Celcius. Refrigeran dalam bentuk kabut, butiran-butiran kecil ya, mengalir ke evaporator. Proses penguapan refrigeran membutuhkan panas yang diperoleh dengan menyerap panas pada udara yang melewati evaporator. Proses pengaliran udara melalui evaporator dilakukan oleh blower motor. Udara masuk pada blower dengan temperatur 30 derajat Celcius. Setelah melewati evaporator turun menjadi 5 derajat Celcius. Refrigeran bentuk uap selanjutnya dihisap oleh kompresor untuk disirkulasikan dalam sistem AC. Oke, lanjut. Masih prinsip kerja ya dari sistem AC. Nah, di sini kualitas pendinginan tergantung dari jumlah penguapan refrigeran pada evaporator. Semakin banyak penguapan, semakin banyak panas yang diserap. Sehingga semakin banyak udara yang mampu didinginkan. Oleh karena cukup bervariasinya beban panas pada kendaraan, pada sistem AC kendaraan jumlah refrigeran yang dialirkan ke evaporator diatur
sehingga dapat sesuai dengan pengaturan yang dilakukan oleh pengendara. Ada setelan aturannya kan gitu. Oke. Proses penyerapan panas dilakukan secara konduksi melalui sirip pendingin pada evaporator, sehingga harus dipastikan sirip pendingin tidak kotor. Untuk mencegah kotornya sirip-sirip evaporator, maka udara yang akan dialirkan ke evaporator sebelumnya disaring oleh filter udara. Nah, bagaimana? Pak, agak bingung. Jika ada kebingungan, silakan tanyakan lewat WA Group. Nah, seperti biasanya, kan gitu. Nanti kita bahas bareng-bareng lagi. Lanjut lagi ya. Nah, ini untuk gambarnya tadi. Prinsip kerja AC. Oke. Sudah saya jelaskan. Nah, ini ketika ada gambarnya, ada penjelasannya, kan lebih enak. Pak, saya lihat gambarnya kok bingung. Ya dibaca penjelasan yang tadi, karena Pak Guru juga sudah menyiapkan file materi dalam bentuk PDF. Nah, ya enggak? Kan gitu, ya. Jadi tidak harus Pak nonton kehabisan kuota. Waduh, kan repot ya. Enggak. Selama kalian niat belajar menghilangkan kebodohan, ya, terus ikhlas, nah kan gitu, harus ikhlas belajar, kalian akan mudah memahami. Pak Guru sudah memberikan beberapa materi dalam bentuk video, dalam bentuk PDF, dalam bentuk yang lain. Silakan kalian tinggal terus semangat belajarnya meskipun masih dalam masa pandemi. Waduh, malah cerita pandemi. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini gambar filter udara pada sistem AC mobil. Nah, oke. Sampai sini kira-kira sudah 4 poin ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa menambah ilmu buat kita semua. Banyak kurangnya mohon maaf. Jaga selalu kesehatan. Ibadahnya ditingkatkan terus ya. Sampai ketemu pada pertemuan yang berikutnya ya, masih tentang mendiagnosis kerusakan sistem AC. Terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.